membersamai teman-teman dari Bonjowi menukar ijazah Jokowi itu di KPU untuk alhamdulillah. Kalau Pak Dr. Bonatua hanya mendapatkan legalisasi atau kopi ijazahnya, teman-teman Bonjowi tadi pagi mendapatkan 40 berkas. 40 berkas itu termasuk syarat-syarat ijazah ini. 40 itu termasuk misalnya berkas pendaftarannya, berkas kesehatan, berkas kemudian pendaftarannya di KPU untuk ijazah saya untuk terutama pendaftaran Presiden Jokowi di tahun 2014. Tapi yang menarik tidak ada ijazah SMA-nya. Padahal ijazah SMA itu penting sebagai syarat. Tapi kita debat di KPU ya, dan lagi diajukan untuk kita minta lagi ijazah SMA. Padahal itu harus ya Pak? Harus. Waktu Pak Roy nyalek Harus. dikasih nggak ijazah SMA? Tetap kasih karena syarat itu minimal ijazah SMA baru ada nanti ijazah tertingginya. Nggak bisa orang dapat ijazah tertinggi kalau nggak lewat SMA. Makanya kalau ada buku yang tadinya menuliskan wapres tidak punya ijazah SMA apa, itu bukunya betul. Gibran Endgame Iya, bukunya betul. dan gagal ditarik oleh Rismon. Nggak bisa ditarik. Gimana tadi ada wartawan tanya? Oh ditarik tapi gagal. Tadi teman kupas lagi tanya, Pak kalau misalnya kalau bukunya tadi gimana bisa ada bukunya? Buku itu mulai bertiga. Lagi kalau bisa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang seru karena tadi belum ada yang pantun, maka saya akan coba buat pantun dikit-dikit. Gue berteman Pergi ke pasar membeli jamu. Wah, cakep. Jangan lupa membeli serai. Emak-emak RM selalu bersatu. Ya, cakep. Berjuang demi rakyat melawan Jokowi. Ya, cakep. Mantap. Masih ada 3 bait. Ada 3 bait. Burung merpati terbang ke taman. Ya, cakep. Hinggap sebentar di pohon kenari. Cakep. RM hadir membawa harapan. Nah. Oleh Mbak Menung Wulandari. Ya. Minum kopi di tepi kali. Ya. Ngapain? Baunya bukan di kedainya Pak Mas Mujo. Starling. Pinggir kali. Duduk santai sambil bercerita. Bersama ARM kita berani. Cakep. Ijazah Jokowi jelas palsu faktanya. Ya. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih ya atas undangannya dan karena ini masih benar tadi kata Pak Jenderal Soeharto masih di bulan Syawal di momen Lebaran ya, izinkanlah saya atas nama pribadi juga dan atas nama teman-teman semua yang juga berjuang dan kita sama-sama bersama ini, mari kita saling maafkan ya, terutama dari saya mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah kata, salah ucap, salah tindakan yang selama ini mungkin kurang berkenan, terlalu cengengesan kalau di TV ya. Tapi itulah salah satu cara melawan termul itu tertawakan saja dia. Ya, tertawakan dia selama kita masih tertawa tidak dilarang. Ya. Nah, yang jelas juga kalau kemarin ini saya gunakan juga untuk memberikan jawaban ya terhadap kelakuan salah satu termul. Jelas-jelas terima ucapan lebaran yang ucapan lebarannya yang katanya dari Dokter Tifa katanya ya. Tapi tulisannya Selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya. Idul. Terus orang yang terima ini itu kan nomornya tadinya masih 0812 sekian. Tiba-tiba langsung bilang di handphone saya langsung namanya automatically menjadi Dokter Tifa. Kita beli mahal ponselnya kalau gitu ya, yang bisa secara otomatis nge-save nomor itu dengan nomor nama orang. Itu jelas bohong lagi-lagi. Andi Aswan lagi-lagi bohong ya, udah bohong soal scan ijazah, kemarin bohong soal WA. Ini jelas WA yang dibuat oleh orang lain
sebelum disampaikan kepada Pak Al-Kadiri, belum cerita-cerita di kanalnya. Nah itu kan sama aja dengan dia memperbidakan, saya terima WA dari dokter Tipa. Padahal belum dikonfirmasi kalau itu dokter Tipa. Jadi kan konyol pengaturan ini. Berarti dokter Tifa palsu Pak ya? Palsu. Bukan. Iya mereka dan kalau teman-teman cek di Get Contact, ya, Get Contact itu adalah untuk ngecek siapa. Itu yang menarik muncul nama AA juga sekarang, yaitu Ade Armando. Perkara itu benar apa enggak? Tanya Get Contact. Ya. Nah, Tapi ada Armando tidak ada klarifikasi ya? nggak ada. Tidak komplain. Nggak klarifikasi. Jadi ya nggak tahu. Nah, saya ingin menambahkan apa yang disampaikan Pak Jenderal Soeharto tadi. Kalau teman-teman pengen dengar lebih detail penjelasan soal City Solution yang diajukan oleh para purnawirawan, 9 jenderal dan 6 kolonel dan kemudian dengan masyarakat sipil lainnya. Nanti malam silakan simak penjelasan Pak Mas Refli sama saya di Head to Head CNN. Dan malam 8:30 ada di Head to Head CNN. Ya. Sayangnya lamanya juga termul, sayangnya lagi-lagi termul. Siapa Pak? Siapa lagi kalau bukan si Andi Aswanda mereka itu gitu loh. Tapi ya udah nggak apa-apa. Satu lagi yang jelas namanya Lecu. Oh, salah satu dari berapa puluh orang itu ya? Ya, ada berapa. Terus ada hal yang menggembirakan, biar ada isinya ya, biar ada kontennya. Tadi pagi saya membersamai teman-teman dari Bonjowi bongkar ijazah Jokowi itu di KPU. Untuk alhamdulillah, kalau Pak Dr. Bonatua hanya mendapatkan legalisasi atau kopi ijazahnya, teman-teman Bonjowi tadi pagi mendapatkan 40 berkas. 40 berkas itu termasuk syarat-syarat ijazah ini. 40 itu termasuk misalnya berkas pendaftarannya, berkas kesehatan, berkas kemudian pendaftarannya di KPU untuk ijazah saya, untuk terutama pendaftaran Presiden Jokowi di tahun 2014. Tapi yang menarik, tidak ada ijazah SMA-nya. Padahal ijazah SMA itu penting sebagai syarat. Tadi kita debat di KPU. Ya, dan lagi diajukan untuk kita minta lagi ijazah SMA. Padahal itu harus ya Pak? Harus. Waktu Pak Roy nyalek Harus. dikasih nggak ijazah SMA? Pak Roy kasih. Tetap kasih karena syarat itu minimal ijazah SMA, baru ada nanti ijazah tertingginya. Nggak bisa orang dapat ijazah tertinggi kalau nggak lewat SMA. Makanya kalau ada buku yang tadinya menuliskan Wapres tidak punya ijazah SMA apa, itu bukunya betul. Gibran Endgame Iya, bukunya betul. dan gagal ditarik oleh Rismo. Nggak bisa ditarik. Gimana? Tadi ada wartawan juga tanya. Oh ditarik tapi gagal. Tadi teman kupas lagi juga tanya, Pak kalau misalnya kalau bukunya tarik gimana bisa narik bukunya? Buku itu mulai bertiga. Gak mungkin ada satu orang bisa narik bukunya sendiri, gak bisa. Ya. Dan bukunya itu, kalau ada yang cerita, saya 400 halaman, dia 198 halamannya isinya tabel. Tabel dan rumus itu harusnya masuk di appendix, bukan di batang tubuh buku. Ngitung buku dari babnya, dari bab, jangan dari halamannya. Ya, kalau dari babnya kita panjang-panjang aja bisa banyak. Jadi sekali lagi, ini kemenangan kita, kemenangan rakyat ya terhadap salinan ijazah ini. Dan ini akan membuat kita semakin menemukan bahwa ijazah ini pun adalah keanehan buat teman-teman ya. Jelas betul. Capnya sama ukurannya, tapi ukuran ijazahnya beda. Mana ada ijazah ukuran yang satu 4 persegi panjang, yang satu dibesarkan. Nggak ada ijazah itu yang 4 persegi panjang. Kalau dia besar, artinya dikecilkan, tetap 4 persegi panjang. Jadinya nggak kemudian dibesarkan. Nah, yang kedua, yang ini penting yang juga saya sampaikan. Kita bulan Syawal ini alhamdulillah kita haturkan puji syukur juga kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat upaya kita juga teman-teman semua. Ya, sebuah kanal yang kemarin kita protes karena isinya hoax betul ini, namanya Bujang Channel ini.
Hari ini sudah tidak hanya di take down, tapi sudah dimatikan oleh YouTube. Caranya gampang. Teman-teman kalau tidak setuju gini, lakukan proses namanya strike. Strike itu apa? Kita melakukan ada proses flagging, ada strike. Itu artinya kita protes terhadap channel itu, ya. Report. YouTube tidak serta-merta menutup. Dia akan ngecek juga, benar nggak ini laporan itu. Jadi fair. Dan ternyata ini ditutup. Padahal followernya sudah 587 ribu. Tapi follower asli nggak? Ya nggak tahu, yang penting itu followernya sudah 2019. Dan ini luar biasa ya, luar biasa karena channel ini sudah ada semenjak tahun 2019 dan banyak sekali isinya hoax ya, termasuk hoax yang menyangkut nama Pak Yusuf Kalla, Mas Ahy, Mbak Puan, Prof Mahfud, Imam Besar Habib Rizik, kemudian juga nama-nama lain. Dan itu katanya suara dari Respon. Saya bilang hati-hati, palsu. Jangankan Respon. Nah, ini namanya Mbak Adisti Larasati. Ini penyiar Kompas. Ini pun di-AI-kan sekarang. Jadi seolah-olah dia baca berita tentang obrolan Jokowi yang bocor. Kemudian ini juga penyiar Kompas, namanya Mbak Cindy. Rekaman Jokowi bocor. Ini palsu semua. Jadi hati-hati sekarang. Tolong terutama untuk keluarga kita, jangan langsung percaya kalau ada berita-berita yang meskipun itu menggunakan wajah-wajah, ini jahat banget. Sudah menggunakan wajah-wajah penyiar televisi asli, tapi suaranya dan mimiknya dibikin palsu. Itu ada teknologi AI dengan program namanya deepfake atau reface. Jadi keluar itu. Termasuk juga ini. Nah, ini pun juga palsu. Karena dia menyebutkan Respon sebut Yusuf Kalla terlibat kasus ijazah Pak Jokowi. Mulutnya Respon ngomong, tapi itu palsu, bukan Respon. Kalau yang waktu Respon bilang saya mencabut, itu memang suara dia. Ya itulah, dimasukkan ke computer generated AI, dikasihkan kata-katanya, berubah menjadi suara Respon seolah-olah nyebut Yusuf Kalla. Jadi hati-hati banget. Ya, ini juga tampilkan juga Mbak Adisti ada juga di sini. Jadi dengan segala hormat kepada Mbak Adisti dan Mbak Cindy, jangan khawatir, jangan takut. Kita insya Allah masyarakat cerdas untuk membongkar itu semua. Ya. Jangan percaya dengan hal semacam itu. Nah, jadi sekali lagi teman-teman semua, saya secara terenyuh juga ya mengaturkan apresiasi yang sangat tinggi terhadap mak-mak semuanya dari AM. Ini bapak semua, termasuk mak juga dari aksi, ya, yang juga ikut membersih, termasuk teman-teman semua yang sedang perjuangan, senior termasuk Pak Narko dan kemarin jenderal-jenderal yang ada. Senior saya kayak Pak ya, ada Pak Marwan, ya, kemudian Pak Salim, kemudian ada ya ini sahabat saya, calon tersangka. Calon mulu Pak. Calon. Gantung mulu nasibnya. Lawyer kita yang luar biasa, Mas Gafur. Ya. Wih, iya. Terlambat. Ya, juga objek. Cek beneran. Cek beneran. Cek-cekan. Cek ketoyan. Satu kata ya, kita tetap terus berjuang dan insya Allah ya, Tuhan bersama kita dan tentu saja Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi kita. Amin. Saya tutup dengan satu bait pantun, satu bait aja. Cakep. Pak Presiden Prabowo jangan nomor-nomor. Cakep. Banyak harapan bersama rakyat. Cakep. Jangan tiru apa yang dilakukan Respon. Cakep. RM tetap berjuang bersama rakyat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus.